warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Lestari dengan NPM 183-522-3267, kelas 6A, mahasiswa STIA 11 April Sumedang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai utang negara. Baiklah, untuk materi pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian utang negara. Apa sih itu utang negara? Utang negara adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debit, yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sama seperti utang pada umumnya. Tingkat risiko ada dalam surat utang negara, terlihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Tingkat risikonya akan semakin tinggi jika tingkat kuponnya semakin tinggi pula. Lalu, untuk apa utang negara tersebut? Baiklah, kita simak manfaat dari utang negara. Yang pertama, yaitu utang negara digunakan untuk pembiayaan secara umum untuk membiayai kegiatan atau proyek-proyek tertentu. Yang kedua, yaitu pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi di masa yang akan datang. Lalu, kenapa negara harus berhutang? Ketika pemerintah negara menjalankan 3 pilihan anggaran fiskal, yang pertama yaitu surplus, kemudian defisit, dan yang ketiga adalah imbang. Dalam hal defisit fiskal, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluarannya. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari pajak. Oleh karena itu, dalam beberapa buku, para pengarang buku banyak yang menyebutkan bahwa defisit akan terjadi apabila pendapatan pajak yang diraih pemerintah lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah. Jadi, secara konsep keduanya memang sama saja. Lalu, dari mana pemerintah akan menutupi defisit tersebut? Ketika pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak bisa mencukupi keperluannya, maka yang masih bisa diambil adalah dengan cara berhutang. Hal tersebut mungkin sama dengan anggaran yang akan Anda lakukan. Jika dianalogikan, saat Anda ingin memiliki suatu barang, namun pendapatan Anda tidak cukup, maka Anda memungkinkan akan mengambil pinjaman ke bank. Jadi, sebenarnya defisit anggaran pemerintah akan lebih difokuskan untuk meningkatkan ekonomi negara. Setiap kali pemerintah memerlukan banyak pendanaan guna membiayai inisiatif perkembangannya, maka negara hanya bisa melakukan 2 cara, yaitu meningkatkan pajak atau berhutang. Karena meningkatkan pajak akan membebani masyarakat dan membutuhkan suatu proses ratifikasi yang cukup panjang dan rumit, maka pilihan pemerintah akan cenderung jatuh pada penerbitan utang dalam wujud penerbitan surat utang negara. Jadi, utang pemerintah yang dilakukan saat ini adalah bentuk akumulasi dari nilai defisit anggaran yang terjadi selama tahun ke tahun sebelumnya saja. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis utang negara. Yang pertama ada utang negara domestik dan yang kedua ada utang negara internasional. Yang pertama, utang negara domestik. Jenis obligasi ini dinilai rendah atau bebas resiko karena investornya berasal dari domestik, sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir. Ketika dalam kondisi krisis ekonomi, beberapa negara meningkatkan pajak atau mencetak uang yang lebih banyak agar bisa membayar kembali pinjamannya. Walaupun pilihan terakhir tersebut memiliki resiko meningkatnya inflasi. Yang kedua yaitu utang negara internasional. Utang negara internasional adalah bagian utang suatu negara yang mana pembelian dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat serta bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak pemerintah bisa menjual atau mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman tersebut.
atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi utang negara. Fungsi dari adanya utang negara ini diantaranya, yang pertama, menutupi defisit kas, yang kedua, menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Kemudian yang ketiga, solusi dalam penataan portofolio untuk pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN dari tahun-tahun berikutnya. Dari fungsi-fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa utang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan permasalahan baru. Namun, pendefinisian ini baru saja bisa dibenarkan apabila utang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir mengenai tujuan pengelolaan utang negara. Tujuan pengelolaan utang negara tersebut ada dua. Yang pertama tujuan jangka panjang dan yang kedua ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yaitu mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan minimal pada tingkat risiko terkendali sebagai kesinambungan fiskal dapat terpelihara. Dan selanjutnya mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara yang dalam aktif dan likuid. Dan yang kedua yaitu tujuan jangka pendek, memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Baiklah, untuk kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya sampaikan bahwa pada dasarnya utang negara melahirkan pro dan kontra. Beberapa pendukung utang negara percaya bahwa utang negara sangat diperlukan untuk bisa menjalankan operasional pemerintah. Tapi tetap saja ada beberapa kelebihan dan kekurangan utang negara, yaitu yang pertama, utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Yang kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang negara sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ekonomi, pemerintah akan berupaya untuk mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang tengah berkembang. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.